Seorang pria membawa kabur sebuah sepeda motor milik tukang ojek di Sawah Besar, Jakarta dengan modus meminta diantarkan pindah tempat indekos. Sementara itu seorang pria di Denpasar, Bali terekam CCTV melakukan pencurian tanpa busana alias telanjang. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang pria di pusat pegadaian yang berada di Jalan Teguh Umar, Denpasar, Bali pada 24 Juli lalu. Yang menghebohkan dalam rekaman itu pencuri tidak terlihat mengenakan pakaian alias telanjang. Tersangka pencuri ini pun kini telah ditangkap polisi. Kepada polisi, pria berinisial TG ini mengaku sengaja bugil untuk mempermudah gerakannya ketika masuk ruangan melalui celah sempit. Sementara itu, ia menyebut nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi akibat sulit mencari pekerjaan. Ini mendapatkan satu akun TikTok di mana orang yang berada di akun tersebut mempunyai ciri-ciri tato yang sangat identik, ya, hampir 100% identik. Dari situlah kami yakin yang bersangkutan sebagai pelaku. Berdasarkan penyelidikan, diketahui tersangka sudah 4 kali mencuri, yang 2 kasus diantaranya terjadi di tempat yang sama. Tersangka pun kini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu di Sawah Besar, Jakarta Pusat, seorang pria paruh baya memperdaya seorang tukang ojek pada Rabu. Pria itu membawa kabur motor tukang ojek tersebut dengan modus akan berpindah tempat indekos. Menurut keterangan Ketua RT setempat, pada Kamis sore pria itu menyatakan akan mengambil barang-barang di tempat indekos lamanya dan meminta diantar oleh tukang ojek. Setiba di tempat indekos lama, ia meminjam sepeda motor tukang ojek tersebut untuk membeli makanan. Namun setelah 2 jam menunggu, korban menyadari pria itu telah membawa kabur sepeda motornya. Pas mau ojek, yang punya motor itu diturunin. Dia minta diantar tapi... Minta diantar. Nah dia turunin, kata dia, Dan tunggu sini aja ya, ntar biar teman saya datang, saya mau beli makan dulu, kata gitu. Pas ditungguin tuh udah nggak nongol-nongol lagi sampai malam. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawah Besar. Tim Liputan CNN Indonesia. Personil TNI harus berjalan selama 4 jam dan menempuh medan terjal saat menolong seorang warga yang terluka di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, jenazah seorang warga terpaksa ditandu sejauh belasan kilometer menuju rumah duka lantaran pihak puskesmas tidak mau memberikan layanan mobil ambulans. Kamera milik warga ini merekam sejumlah orang sedang menandu jenazah seorang warga sejauh 13 km dari Puskesmas Kalumpang menuju rumah duka di Desa Kandobolu, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Rekaman video ini menjadi viral setelah diunggah oleh Feni Tadius, salah satu kerabat dari jenazah yang ditandu, ke media sosial pada Selasa 9 Agustus lalu. Menurut Feni, pihak Puskesmas Kalumpang enggan meminjamkan ambulans dengan alasan mobil tersebut tidak diperuntukkan untuk mengangkut jenazah. Terkait permasalahan tersebut, Bupati Mamuju Sutina Suhardi pada Kamis siang menyayangkan sikap jajarannya yang menolak meminjamkan ambulans. Ia berjanji akan mengevaluasi kinerja Puskesmas Kalumpang agar kejadian serupa tidak terulang. Ambulans itu bisa dipakai untuk mengantarkan jenazah dari puskesmas ke rumah duka apabila tidak ada kasus emergensi di puskesmas tersebut. Karena itu alasan kemanusiaan itu. Jadi ya mudah-mudahan dan ini akan saya evaluasi kinerja dari kepala puskesmas tersebut. Kejadian di Bumi Cendrawasih ini juga menyita perhatian warga. Dalam video nampak sejumlah anggota tim kesehatan Pos Batom Satgas Pengawanan Perbatasan Indonesia Papua Nugini dari Yonif 126 Kalacakti menggotong seorang warga bernama Lewi Kimki yang menderita luka. Kaki kanan warga Kampung Mep Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang ini terluka akibat terkena benda tajam saat beraktivitas di hutan. Personel TNI Angkatan Darat ini harus melawan derasnya arus sungai saat menggotong Lewi dari rumahnya menuju Puskesmas Batom pada Senin 8 Juli lalu. Terkendala medan yang cukup terjal, kemudian kita juga harus melewati beberapa aliran sungai cukup deras. Untungnya kita evakuasinya secara cepat
dan tidak terlambat sampai di Puskesmas Batom. Setelah berjalan kaki selama 4 jam melewati sungai dan hutan di dekat perbatasan dengan Papua Nugini, mereka akhirnya tiba di Puskesmas Batom. Dewi Kimki kemudian mendapat pertolongan tenaga kesehatan Puskesmas Batom. Tim Liputan CNN Indonesia.